الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل على نور الأنوار وسير الأسرار وتريك الأجيال ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. قال رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه بدارين آمين. Dan berkhidmah akan mereka itu tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Ta'ala seperti Sayyidil Mustafa Ibnu Kamaluddin Al-Kubri radhiyallahu anhu abidun walakin muluka abiduhum wa abiduhum adhalahul kaunu khadiman. Dan kata beliau, kita semalam kan menceritakan masalah orang yang makamnya adalah sudah mencapai makam waliullah. Makam di mana seseorang itu mendapatkan makam kewalian. Jadi makam kewalian itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang yang telah pertama jelas yang dikehendakinya. Yang kedua, tentu orang yang mencapai makam waliullah itu tentu dia ma'rifat terhadap Allah Ta'ala. Artinya ma'rifat itu kenal kesempurnaan sifat dan afal Allah Ta'ala telah nampak bagi dia, tajalli namanya. Atau kata kita rajin itu mengatakan wasil ilallah. Jadi setiap aulia itu pastilah ma'rifat terhadap Allah Ta'ala. Artinya orang itu telah mengenal kesempurnaan sifat dan afalnya dan zatnya Allah Subhanahu wa taala, sudah bisa merasakan. Tetapi setiap orang yang ma'rifat itu belum tentu diangkat oleh Allah taala menjadi walinya. Dalam artian orang yang mencapai kema'rifatan itu belum tentu wali. Tetapi setiap wali itu pastilah dia ma'rifatullah, ma'rifat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi misalnya orang yang belum mencapai ma'rifat pada wali, belajar ilmu ma'rifat aja itu belum tentu wali. Karena ilmu itu pun diamalkan dulu baru mencapai ma'rifat. Karena ma'rifat itu anugerah dari Allah Ta'ala. Kita mengamalkannya, kalau salah mengamalkannya, selamanya pun kita kadang mencapai ma'rifat. Nanti ada dikisahkan di sinilah bagaimana cara kita mengamalkannya. Seperti dari awal yang kita belajar itu, dari makam musyahadah kita sampai kita itu diberikan oleh Allah Ta'ala anugerah kema'rifatan terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang yang sudah mencapai makam kewalian itu semuanya berkhidmah kepada dia. Karena apa? Karena dia senantiasa takarrub ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena makam aulia itu dia itu senantiasa melihat, nampak sudah kebesaran Allah taala. Kalau kita berzikir itu menghadirkan Allah taala. Kita beramaliyah, sembahyang itu menghadirkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Dan menghadirkan itu pun ada tingkatan-tingkatannya. Tingkatan yang orang awam khusyuk namanya. Tingkatan orang yang salikin, orang yang dalam beribadah mengharapkan ridhanya Allah Ta'ala, dia itu senantiasa dalam beribadahnya dalam keadaan musyahadah. Anta budaka annaka tara fa illam tara fa innahu yara. Ini dalam orang keadaan salikin. Jadi beda. Jadi menghadirkan antara kita beribadah, makam-makam orang itu berbeda-beda. Artinya kedudukan hatinya, musyahadah hatinya itu berbeda-beda. Ada yang tingkatannya khusus sekedar ingat saja, tetapi yang diingat tidak hadir. Ada yang orang itu tingkatannya mengingat dan merasakan. Itu tingkatan orang yang dalam keadaan musyahadah dan murakabah. Senantiasa dia merasakan seperti itu. Ada juga namanya tingkatan wasil. Tingkatan orang yang ma'rifat tadi atau tingkatan wali tadi. Dia dalam beribadah bukan musahadah lagi.
bukan menyaksikan lagi, tapi sudah merasakan kebesarannya itu dengan dia itu. Hadir bahasa kita itu, ada nampak di setiap dia beramaliyah. Nah, ini baru yang sempurna namanya. Nah, tingkatan kita itu seperti itu. Hendaklah kita itu menaikkan tingkatan kita di dalam kita beramaliyah dari tingkatan awam khusyuk, yang kita khusyuk itu artinya menghadirkan menjadi hadir. Setelah dia menjadi hadir, kita itu dapat merasakannya. Itulah namanya wasil ilallah, namanya wasil kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Nah, orang yang dalam keadaan wasil ini jadi berkhidmahlah. Jadi sidin mereka itu tiap-tiap barang yang lain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kesempurnaannya tadi itu ada pada dirinya, berkhidmah. Ujar Ibnu Athaillah. Ujar sidin munnya wali itu munnya berjalan di pasar atau dimanapun dia berjalan, semua barang itu hendak mengambil berkat dengan sidin. Bahasanya tuh berteriak. Kita kadang mendengar lah, ambil aku jadi barangnya itu. Ambili aku bahasa kita tuh. Ulun hendak berkat pian bahasanya itu. Nah, seperti itu. Dia berteriak seperti itu seolah-olah dia tuh mau berkhidmah dengan itu. Nah, begitu juga dengan orang misalnya berkhidmah dengan dia. Ini arti guru-guru kita lah berkhidmah. Pejabatkah apakah orang yang mempunyai pimpinan itu memimpin di dunia tetapi di bawah pimpinan para wali. Dalam artian tunduk terhadap wali tadi. Dengan sebab apa? Dengan sebab tajalinya kebesaran Allah Ta'ala dengan orang tersebut, wali tadi. Maka berkhidmahlah seluruh yang ada di dunia ini dengan inya tadi. Itu makam aulia. Jangan pian nih ke pasar diberi orang ini bisa wali aku aja. Belum lagi, tapi sebelahnya belanja ulang ada. Itu karena membuktikan itu, Allah nak membuktikan guru wali Allah ini kada aja. Jangan di padang orang yang kita kenal. Jangan di padang orang kita kenal, jauh dari orang yang kita kenal. Apakah semuanya itu berserah kepada kita atau kada? Gitu, belanja juga pengguru akhirnya ulun ya. Kada berserah juga akhirnya itu. Nah, itulah pulang. Kalau tingkatan wali itu lebih lagi dia memandang. Lebih lagi memandang daripada itu. Maksudnya lebih itu seperti inilah. Dia lebih suka bahwasanya dia itu menjadi orang yang wajar biasa. Artinya menunya wali itu misalnya ibarat berdoa itu langsung dikabulkan. Tingkatan orang wali, pahaman kita. Itu kada berdoa itu kada kabul, sebenarnya semakin nikmat dia merasakan. Dalam artian sifat kehambaannya itu benar-benar dia merasakan sifat kebesaran Allah Ta'ala. Dalam berdoa itu misalnya kada kabul pian, kita hendak kabul terus malah karena lain makamnya kita ini. Kalau orang wali itu misalnya kada berdoanya kada kabul, kada apa malah senang. Kenapa? Itulah Allah Ta'ala menampakkan sifat jabarnya terhadap dirinya. Sifat bahwasanya Allah Ta'ala itu walaupun wali berdoa mesti kada kabul, ujar Allah Ta'ala kada kabul. Maka itu dilihat oleh si wali tadi bukan berarti itu adalah bala baginya, tetapi rahmat baginya. Menunjukkan bahwasanya benar-benar hamba ini di dalam kalimat la haula wala quwata illa billah. Nah, ini disinilah sifat kepasrahan itu wali tadi, itulah namanya tajalli terus sifat kebesaran Allah Ta'ala. Subhanallah, kita membaca wiridan apa biasanya? Habis subhanallah Pak, alhamdulillah, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, alhamdulillah. Habis alhamdulillah Pak. Ada Allahu Akbar sebelum kalimatnya Allahu Akbar itu apa? Wiridan raja itu apa? Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin Allahu Akbar. Ini makamnya orang wali adalah alhamdulillah segala puji bagi Allah Ta'ala. Ala kulli halin. Ala kulli halin itu berarti bila kalimatnya ala itu berarti sakit. Ala kulli halin wa fi kulli halin. Nyaman, sakit, diterima, kada diterima, diterima, kada diterima, nyaman, sakit, diterima, kada diterima kah? Ala kulli halin wa fi kulli halin Allahu Akbar. Tetap tajalli kebesaran Allah Ta'ala. Jadinya kada peduli. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, itu alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa fi kulli halin. Nyaman, sakit, baik, buruk, tetap tajalli kebesaran Allah Ta'ala. Inilah makam wali. Tetap timbul Allahu Akbar. Nah, itu kita tuh memahaminya kalimat itu kalau kita bertasbih itu. Paham kita di situ.
ala kulli halin wa fi kulli halin Allahu akbar. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya illa billah. Ai illa bi qudratillah, bi iradatillah, bi aunillah. Amunnya kada ada kudratnya, kada ada ilmunya, kada ada iradatnya Allah Ta'ala, kada ada pertolongannya Allah Ta'ala, tetap kita makam kita la haula wala quwata illa billah. Ada kita ini seperti ini adalah bi kudratillah, bi iradatillah. Artinya kita ini kada lepas daripada ilmunya Allah Ta'ala, kada lepas dari kudratnya, kada lepas daripada iradatnya. Seperti itu. Sampai orang tadi mencapai dalam beramaliyah seperti itu. Sampai seperti itu. Dalam artian dalam beramaliyah, inya itu kadang memikirkan yang itu lagi. Kadang memikirkannya beramaliyah. Nah, kita tarusakanlah supaya kita ini sesuai dengan yang di kitab. Ini jadi pian itu di kitab ini supaya namanya ulun kada membaca ini sebenarnya membacakan ini, membaca ini. Kalau di kitab inilah ya yang ulun jelaskan ini supaya orang itu sampai kepada wasil itu ya seperti itu. Tapi kita bacakan kitabnya ini supaya kita paham menjalani sampai kita menerima jazbah namanya, yaitu benar-benar wasil atau jajab terhadap Allah Subhanahu wa taala tadi. Jadi orang yang sudah terbuka, ini ulun langsung aja kada usah baca kitabnya, bukan kada usah, tetapi sudah ulun baca seperti itu. Jadi ulun menjelaskan sajalah, menjelaskan ini seperti yang dikatakan oleh Musannif dan yang dikatakan Ibnu Athaillah yang kita belajar setiap malam Selasa itu. Jadi orang yang sudah mencapai wasil kepada Allah Ta'ala namanya ma'rifatullah namanya. Orang itu akan nampak kebesaran Allah Ta'ala walaupun ulun ulang-ulangi lah inilah. Mudah-mudahan kita dapat merasakannya ini sampai kita jazbah. Dalam artian jazab benar-benar kita itu kadang merasakan bahwasanya diri kita lagi yang ada ini, tetapi kebesaran sifatnya tadi itu kita melihat yang seperti itu. Jadi orang yang mencapai kewalian tadi itu mencapai kemakrifatan, bukan wali lah dulu lah. Kita tuh mencapai kemakrifatan. Kita kan bicarakan wali sudah semalam. Nah, ini orang mencapai kemakrifatan itu ialah terbukanya pintu makrifat jar ulun. Terbukanya pintu di mana dia itu orang nyamber pintu lah. Karena seolah-olah inilah kita itu dua sisi, kita itulah dua sisi seperti inilah. Kita itu kalau beribadah, makam kita tuh di sini nah. Makam kita, anggaplah makam kita tuh namanya salikin. Itu di sini. Di sini makam salikin. Nah, makam salikin ini dalam beribadah ini ujar Ibnu Athaillah di sinilah ulun sebutkan bahwasanya kita beribadah ini kita ini dibukakan pintu beribadah dulu. Kawa berzikir, kawa menuntut ilmu, kawa kita itu berzikir, kawa musyahadah. Itu adalah salah satu jalan, salah satu trik bahasa kita itu. Salah satu Allah Ta'ala cara membukakan kita itu pintu ma'rifat. Pian nih kamu menuntut ilmu ini, seberataan ini, atau kau berzikir, kau sembahyang, itu adalah anugerah Allah Ta'ala untuk terbukanya pintu ma'rifat sebenarnya. Paham dulu pian satu kalimat ini. Kita kau menuntut ilmu, kawa kita itu berzikir, kawa kita itu musyahadah, kawa kita itu murakabah, kawa beribadah siang dan malam, itu adalah pemberian Allah Ta'ala dengan kita untuk terbuka pintu ma'rifat. Seperti kita menuntut ilmu ini anugerah daripada Allah Ta'ala. Maka ujar Ibnu Athaillah al-Askandari, jangan itu memandang amaliyah kami ini, jangan dipedulikan amaliyah ini, jangan dipedulikan kita ini kau berzikir, jangan peduli. Bila kita peduli berarti ada akuan, aku kau beramaliyah. Ujar Sidin, tinggalkan itu, jangan pedulikan itu. Tinggalkanlah itu jadi sedih. Tinggalkan aku merasa aku kau menuntut ilmu. Aku kau berzikir. Tapi jadi sedih, lihatilah zikir kita itu. Lihatilah kita kau beramaliyah kita itu walau sedikit. Itu pemberian Allah Ta'ala. Dalam artian jangan kita memandang kita nang kau beramaliyah itu. Paham kira-kira? Pian dua macam ini dulu. Kawa kita beramaliyah itu jangan kita memandang diri kita, tapi pandanglah beramaliyah itu adalah pemberian Allah Ta'ala. Kayak kita nih duduk di majelis. Kawa kita duduk ini, pian pandang. Kawa duduk ini adalah anugerah Allah Ta'ala. Amun kadada itu la haula wala quwata illa billah kita. Bila kita bisa yang seperti itu berarti kita sudah masuk dalam keadaan la haula wala
quwata illa billah. Artinya aku tidak mampu menuntut ilmu, kada mampu berzikir illa biiznillah. Kecuali itu adalah izinnya Allah Ta'ala, dengan kudratnya, dengan kehendaknya Allah Ta'ala. Kadada artinya kita. Nah, itu pandangan musyahadah kita. Ini sudah masuk kita dalam pandangan kita menuntut ilmu, pandangan kita berzikir itu dalam keadaan kita berzikir, namanya di dalam keadaan musyahadah. Memandang bahwasanya zikir itu terbit, menuntut ilmu ini bisa, itu semata-mata anugerah Allah Ta'ala. Sehingga dalam setiap tarikan nafas kita itu sebenarnya kita dalam keadaan musyahadah, karena kita kadang menyatakan diri kita yang mampu berzikir, tetapi Allah Ta'ala lah memberikan anugerah lawan kita kawa berzikir. Nah, apabila kita sampai kepada musyahadah yang seperti ini, kata Ibnu Athaillah Al-Iskandari, maka bahwasanya kita ini akan mendapatkan, dibukakan oleh Allah Ta'ala akan namanya ma'rifat, namanya jazbah, artinya jajab. Jadi kan kita pandang tadilah itu ingatakan itu anugerah daripada Allah Ta'ala. Nah, pemberian Allah Ta'ala yang ini, yang banyak kita ini kawa ini, itu tidak akan sebanding. Jangan pian dengan berzikir ini, dengan menuntut ilmu ini, itulah aku mencapai ma'rifat. Jangan. Karena bukan dengan amaliyah kita itu pulang Allah Ta'ala memberikan kita itu ma'rifat. Kita kadang mengakui dululah satu. Dan jangan juga di waktu beramaliyah ini, dengan amaliyah ini aku mencapai ma'rifat. Berarti kita itu terpegang amaliyah kita. Berarti ada timbul aku yang beramaliyah, dan amaliyah pula yang menjadikan ma'rifat tadi. Kedua kita tadi, maka hilangkan bahwasanya kita kalau beramaliyah itu anugerah Allah Ta'ala, dan jangan juga kita pandang amaliyah tadi. Tapi pandanglah amaliyah ini semata-mata semuanya milik Allah Ta'ala. Nah, habis itu baru kita diberikan anugerah yang terbesar, yaitu ma'rifat terhadap Allah Ta'ala. Nah, ma'rifat inilah anugerah yang lebih besar daripada yang ini. Kalau kita beribadah, berzikir kepada Allah Ta'ala, itu kita mempersembahkan kepada Allah Ta'ala, memberikan sesuatu, mengorbankan sesuatu yang ada pada diri kita secara zahir dan batin. Secara zahirnya kita berzikir, secara batinnya kita kadang mengakui kita berzikir, tetapi itu semata-mata anugerah Allah Ta'ala, sehingga kita itu diberikan kemarifatan, merasakan anugerah itu tadi. Paham pian dua inilah. Nah, bahasa ulun tuh seperti ini. Kalau pian hendak tuh, orang itu kada bisa mesra dengan apapun kecuali ia memesrakan dengan sesuatu apapun itu. Artinya seseorang itu tidak bisa merasakan akan sesuatu kecuali ia mesra dengan itu sesuatu tadi. Nah, kalau di dalam jalur ilmu tauhid, seluruh alam ini, seluruh kejadian alam ini adalah majar kenyataan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Itu pasti. Kalau kada ada apal dan sifatnya, kada jadi alam ini. Maka alam ini adalah kenyataan sifat dan apalnya, termasuk diri kita. Kalau diri kita ini adalah majar kenyataan sifat dan apalnya Allah Ta'ala, kita hilangkan kita mempunyai apal, kita hilangkan kita mempunyai sifat, kita hilangkan kita mempunyai zat, yang nampak itu apal dan sifatnya aja, sehingga diri kita ini mesra dengan yang aslinya. Bahasa kita itu, kita mempunyai sifat sama kita ini pemberian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan diakui, maka mesralah sifat sama ini dengan sifat samanya. Artinya sifat pendengar, melihat, kudrat, iradat, sabar, ta'an ini adalah miliknya. Kita mesrakan, kita kembalikanlah, maka dia mau kembali dengan sifat yang aslinya. Bahasa kita tuh mesra dengan aslinya. Dia itu masuk ke dalam sifat aslinya, maka disebut orang itu fana fillah. Pana pada sifatnya, pana pada apalnya, pana pada zatnya. Kalau pian menarik, punya pian ada basi sifat, kadang mau masuk ke dalam sifat asli tadi. Kenapa? Terhijab, namanya terdinding kita itu, membatasi supaya lembur. Bahasa kita itu ibarat banyu, yang di atasnya ampun kita, yang di bawah ini banyu juga, cuma kita merasa memiliki, maka ini menutup akan tercampur daripada nang asli, dalam artian kadang mau panahnya. Nah, kepanaan itulah yang disebutkan ma'rifat tadi kepada Allah Ta'ala. Bakabillah fanafillah namanya di situ, fanafillah. Sama dengan orang mengusahakan dengan Nur Muhammad tadi. Kalau orang itu mesra dengan Nur Muhammad, seberataan alam ini adalah Nur Muhammad, dianya pun dikatakan dia Nur Muhammad, kenyataan Nur Muhammad, maka leburlah dia tadi terhadap Nur Muhammad tadi.
Maka apabila sudah lebur, maka seluruh yang dipandangnya, yang digerakkannya, yang dilihatnya, yang dirasanya sabarataan, yang ada pada dirinya dan di luar daripada dirinya sabarataan, itu sama pandangannya adalah Nur Muhammad tadi. Begitu juga dengan apal dan sifat tadi. Makanya di makam wasil ini, dimanapun dia memandang, kalau dia jalur tauhid, pasti yang dilihatnya adalah kesempurnaan sifat dan apalnya Allah Ta'ala. Tetapi kalau musahadahnya dengan Nur Muhammad, maka yang dilihatnya sabarataan ini kada lain, kada bukan, tajalinya itu Nur Muhammad tadi sabarataan. Jadinya kada bisa lupa lagi. Itulah namanya jazab tadi, musra namanya, baka dengan Nur Muhammad, panah dengan Nur Muhammad, mesra dengan Nur Muhammad, tajalilah dia dengan Nur Muhammad tadi. Kalaunya dengan sifat, maka tajalilah. Maka di makam ini tadi orang tadi memperoleh makam syahadah, makam benar-benar menyaksikan dan merasakan kebesaran itu Allah Subhanahu wa taala tadi. Itu makam jajab tadi Sidin, makam jajab. Nah, sampai di situ ujar Sidin. Maka ujar Sidin kita tadi Pak Amaliyah tadi itu. Makanya ujar hadis Nabi di sini disebutkan ujar Sidin, Arabtu Rabbi bir Rabbi. Nah, Arabtu Rabbi di Rabbi ini ada dua makam. Pertama makam kita musahadah tadi, yang kadang mengakui kita ba'amaliyah tadi. Artinya aku kawa ba'amaliyah ini pertolongan Allah Ta'ala. Aku kawa bawiritan ini pertolongan Allah Ta'ala. Aku kawa mengucap Allah Ta'ala, mengucap ini wiritan adalah pertolongan Allah Ta'ala. Itu namanya kenal dengan di waktu dia musahadah. Artinya dia musahadah dengan ditolongi oleh Allah Ta'ala. Arabtu Rabbi, aku kenal Tuhanku itu dengan pertolongan Tuhanku juga. Arabtu Rabbi bir Rabbi. Artinya aku kau beribadah bir Rabbi juga dengan pertolongan Allah Ta'ala di makam musyahadah. Tetapi kalau di makam sudah wasil nanti, dia sudah merasakan kesempurnaan sifat itu, Allah Ta'ala lah yang menyatakan kesempurnaan sifatnya itu dengan sifatnya juga. Itu benar-benar sempurna ada kita. Artinya kita asalnya menyatakan bahwasanya aku ini kada kuasa, kada bisa ba'amaliyah, kecuali dengan kebesaran-Mu ya Allah, dengan pertolongan-Mu ya Allah. Tetapi kalau sudah diberikan nanti kemaarifatan, dia merasakan di waktu dia bergerak, waktu dia berdiam, di waktu dia itu mencapai kemaarifatan itu, nampaklah pertolongan Allah Ta'ala tadi, kebesaran Allah Ta'ala tadi dengan ninya. Bukan lagi dia musahadahkan. Arti itu. Mudahan kita sampai ke makam itulah, makam itu Sidin. Nah, segala amal jin adalah aku kenal akan Tuhanku dengan Tuhanku, yakni dengan anugerah kepadaku, syahdan. Manakala sempurna pengenalan kafiat musyahadah yang tersebut dengan tiada cedera, maka diharaplah diperoleh daripada Allah Ta'ala itu jazbah yang tiada menyamai akan dia segala amal jin dan manusia. Jadi jadi Sidin, apabila kita sempurna sudah mengenal cara musyahadah tadi. Cara musyahadah apa tadi? Ya intinya kadang mengakui. Intinya seperti itu musyahadah itu. Kadang mengakui. Yang kita akui itu hanya menyaksikan kebesarannya aja pada diri kita. Nah bila sampai kepada itu Sidin, bagus cara musyahadah kita tadi, maka Sidin diharapkanlah Sidin diperoleh daripada Allah Ta'ala itu jazbah, yaitu wasil ilallah namanya. Jazbah itu kadang merasa dirinya lagi. Itu. Ini jangan diartikan kenapa Anda menjadi Tuhan. Janganlah. Ini banyak yang seperti ini. Karena bila mendengar ini separuh-separuh, jazbah itu sedangkan di piti ulunnya banyak orang menyambat. Berarti kita ini menyatu dengan Tuhan aja. Ada kayak itu. Malam yadri lam yajuk. Bila pian kada sampai ke makam itu, pian kada tahu rasanya kayak apa. Yang ulun ceritakan ini adalah makam di ketika itu, pian jazbah. Artinya kada merasa kita ini. Ulun misalnya memusahadahkan guru ulun. Lalu yang tajali dengan dengan diri ulun ini apa? Guru ulun. Yang muncul dengan diri ulun ini adalah guru ulun. Itu namanya ulun panah dengan guru ulun. Adakah ulun? Ada. Cuma gerak ulun, diam ulun ini melihat ulun, perasa ulun adalah guru ulun. Amun pian tetap dia melihat ulun ini seperti ulun. Tapi yang keluar ini bukan suara ulun, tetapi suara guru ulun. Ulun merasakannya, ulun mendengarkannya. Pian kada mendengarkannya, cuma ulun panah namanya di kalamnya. Kalau ulun bergerak, ulun melihat gerak ulun ini gerak guru ulun, berarti ulun panah dengan gerak ulun. Yang tajali itu gerak guru ulun, bukan ulun.
Begitulah orang yang panah. Manakala orang itu panah, dia bergerak, panahlah dia di apalnya, maka nampaklah kebesaran apal itu di geraknya. Bukan ini merasa bergerak, tapi nampak rahasia terbuka di geraknya itu. Kalau dia bersuara, nampaklah rahasia daripada suaranya itu. Rahasianya. Ini kalau sudah panah itu, kita suara kita ini kita bengang aja. Benganga dia keluar suram. Kadang kita memasakkan sir. Ilmu kadang lagi kita mempunyai ilmu. Yang ilmu yang keluar ini langsung daripada sirullah, daripada sirnya Allah Ta'ala. Yang dia keluarkan, itulah hak yang mendengarkan. Kalau kadang-kadang mau keluarnya rahasia, sama semuanya rahasia. Kita panah, diberikan rahasia itu, maka terbukalah sir namanya. Itu minallah. Kadang kita seolah-olah kita inilah bepandir ini. Kita ini mendengarkan. Cuma mendengarkan kita itu keluarnya dari mulut kita. Sebelumnya keluar itu sudah hilang. Kita itu, dia ini hendak keluar itu. Walaupun kita tahani muntung kita ini, dia hendak keluarnya. Karena bisa kita. Kalau kita tahani itu, kita gelisah mendengarkannya itu, asyik namanya. Asyik mendengarkan. Ini bisa hikmahnya tuh keluar. Sir rahasianya tuh keluar. Itulah namanya kita sudah dalam keadaan namanya fadhafillah bakabillah, dan dibukakan sir minallah dari Allah Ta'ala. Nah, jadi peroleh jadi sidin jazbah yang tiada menyamai akan dia segala amal jin dan manusia. Nah, di dalam jazbah inilah orang rancak bertakun dengan kita itu. Guru salatul daim itu seperti apa? Salat daim. Salat daim ini yaitu bisa dipandangan dia waktu musyahadah, yang aslinya adalah ketika dia itu merasakan jazbah tadi, itulah salatul daim yang sebenarnya. Artinya dia benar-benar mi'raj. As-salatu mi'rajul mu'minin. Sembahyang itu adalah mi'rajnya orang mukmin, benar-benar bertemu, merasakan. Ini salatul daim. Tapi kita kada usah inilah kada ulun perpanjang. Karena orang banyak meninggalkan sembahyang seolah-olah sampai ke makam ini. Kalau usah lagi kita sembahyang, kita ini berdokin sembahyang saja. Kada dalam keadaan panah, tidak dalam jajab, itu dusta. Dusta itu daripada kulir saja sudah hendak sembahyang. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, jazbatun min jazbatil haqqi la tuzu amalul sakalaini. Wajar sidin jazbah itu daripada kejajaban. Nah, inilah di sinilah ulun memadahkan tulah yang jar ulun tu sir-sir tu pian. Nah, makanya disebutkan di sini jar Nabi jazbah min jazbatillah. Artinya jajab itu adalah keadaan kita wasil kepada Allah Ta'ala. Namanya jajab, namanya basariyah, kita ditarik oleh Allah Ta'ala, yang kita rasakan apal dan sifat kita dan jad kita ini diliputi kebesaran Allah Ta'ala. Itulah dalam keadaan namanya panafillah kita. Nah, min jazbati jar Allah Ta'ala, berarti jajab itu kada sekali, dan itu nyata kada sekali. Itulah ulun sebutakan orang yang wasil itu belum tentu dapat sir. Sir itulah jazbah. Di dalam sir itu terbuka lagi sir, itulah jazbah namanya. Kalau pian melihat bayu ini kupi itu belum terbuka sirnya, rahasianya. Baru namanya pian itu melihat kupinya. Artinya Allah orang ma'rifat itu baru dikenalkan kesempurnaan Allah Ta'ala. Tetapi di dalam kesempurnaan itu pian kada diberitahu lagi sir rahasia. Itulah jazbah yang kedua, pana'ul pana. Nah, kalau pian mengetahui kupi, lalu pian mengetahui rahasia daripada kupi itu. Nah, itu dibukakan rahasianya kupi ini dari ini. Dan kenapa manis? Dari gula. Gula itu dibukakan lagi rahasia. Itulah namanya jazbah. Artinya orang menerima jazbah itu banyak menerima sir-sir itu, ialah terbukanya rahasia-rahasia kesempurnaan sifat Allah Ta'ala tadi. Nah, ini ketinggian kita belajar inilah. Bujuran ini pian. Ulun ini lagi ini kalau asik seperti ini terbuka terusnya, terbuka terus. Jadi kada bisa ditahani lah, ya. Kita mudah-mudahan sampai ke situ, sampai itu. Jadi kita itu sayang kadang-kadang. Allahumma shalli ala
Mudah-mudahan kita sampai di situ, insya Allah. Mudah-mudahan untuk jazbah, karena kelezatan kita merasakan jazbah ini luar biasa. Nabi, kita itu senantiasa nampak dan terjadi kebesarannya dimanapun kita memandang, dimanapun kita bergerak, dimanapun kita melihat, kita rasakan semuanya itu nampaklah kebesaran Allah Subhanahu wa taala meliputi akan seberataan. Nah, itu sampai kita mudah-mudahan nanti terbuka sir min asrarillahi ta'ala. Mudah-mudahan yang belum sampaikan ini manfaat. Mudah-mudahan kita seberataan cepat dibukakan Allah Ta'ala futuhat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar kenal dengan sebenar-benarnya kenal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang mengenalkan, bukan daripada ilmu lagi, tetapi ilmu Allah Ta'ala lah yang memberitahu akan kita. Sir daripada Allah Ta'ala itulah, kesempurnaan sifat itulah, kesempurnaan apal itulah yang mengenalkan akan kita akan kesempurnaan sifat dan apalnya. Itulah namanya ilmu Rabbani, namanya ilmu yang tidak diperoleh daripada kitab, ilmu yang tidak diperoleh daripada guru, ilmu yang langsung minallah, yang daripada Allah Ta'ala. Namanya laduni, namanya sir, namanya futuhat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita benar-benar kenal itu bukan di kitab lagi, bukan dari guru kita lagi, bukan daripada musyahadah lagi, tetapi kita benar-benar menyaksikan dan merasakan kebesaran itu nyata pada diri kita, zahir pada diri kita, mesra dengan diri kita, lebur dengan diri kita. Itu tajalli meliputi daripada zahir dan batin kita. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Ta'ala kelezatan musyahadah, kelezatan mencapai ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balai maqasidana firlana ma madhi wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balai maqasidana wa firlana ma madhi wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balai maqasidana. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah.